Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Jumat tanggal 27 Mei 2022, tertulis dalam Mazmur 68 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin bagaimana rasanya jika seseorang jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta akan merasa tidak cukup bila ia berjumpa hanya seminggu sekali dengan orang yang dikasihinya. Hal yang sama terjadi pada orang ketika melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sesungguhnya seseorang dapat melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan karena ada kerinduan, ada kehausan berjumpa dengan Tuhan melalui penyembahan dan puji-pujian. Puji-pujian dan penyembahan tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu saja, di mana kita sesempatnya saja, tetapi harus dilakukan dengan intensif, rutin, dan berkelanjutan. Pujian dan penyembahan yang benar tidak dilakukan secara sembarangan, tidak serampangan, tetapi akan dilakukan secara terjadwal pada waktu-waktu tertentu. Demikian halnya Raja Daud juga melakukan yang sama, ingin berjumpa dengan Tuhan melalui penyembahan dan puji-pujian kepada Tuhan. Kita tahu Daud adalah seorang pribadi yang berkarakter. Sejak masa kecil sudah menunjukkan sikap pemberani. Dia mengalahkan Goliat yang gagah dan perkasa. Daud orang yang taat. Dia menganggap bahwa panggilan hidup yang tertinggi adalah menghormati Allah. Daud membela yang benar dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Kita tahu Daud sebagai Raja Israel, dia tidak sombong, tetapi dia sangat mencintai Tuhan dan rendah hati, termasyur dan kaya raya. Namun di dalam keberadaannya sebagai raja, Daud tidak meluputkan hidupnya dari masalah atau pergumulan hidup. Sebagai manusia biasa, dengan segala kelebihan, namun juga memiliki banyak kelemahan. Kita tahu Raja Daud pernah melakukan dosa-dosa yang sangat memalukan, termasuk perselingkuhannya dengan Batseba dan pembunuhan dengan Uria sebagai konspirasi licik yang dilakukan dengan Yoab. Daud menyatakan imannya kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Daud mengingat terus kebaikan Allah dalam hidupnya, dan Daud mempercayakan kehidupannya sepenuhnya hanya kepada Allah. Daud meyakini sebab hanya orang yang percayakan diri kepada Allah saja yang akan memperoleh kekuatan dan ketabahan menghadapi segala pergumulan di dalam hidupnya. Daud menulis bahwa Tuhan adalah seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kasih Tuhan akan dicurahkan bagi orang yang takut akan Dia dan yang berpegang pada janjinya dan yang melakukan kebenaran firman-Nya siang dan malam. Tuhan sudah menyelamatkan kita, adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita siang dan malam. Memang jika hidup ini berjalan lancar dan mulus-mulus saja, memuji dan menyembah dengan mulut kita pada Tuhan tidaklah sukar, sangat mudah. Karena itu hal yang manusiawi. Tetapi akan berbeda halnya jika yang kita alami adalah penderitaan, kesusahan, kemalangan. Akan sulit rasanya bagi kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Pernahkah saudara bayangkan betapa kecewanya perasaan Tuhan ketika umat yang telah mendapatkan penyertanya
mendapatkan kasih-Nya, mendapatkan pertolongannya, namun tidak pernah memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan merasa kecewa, akan marah, dan bisa memberikan hukuman kepada kita seperti hukuman terhadap bangsa Israel di Mesir. Walau Tuhan itu terkadang marah dan menghukum umat yang bersalah, namun Tuhan adalah pengasih dan pengampun. Tuhan itu selalu menerima kehadiran orang yang berdoa di hadapannya untuk mengaku dosa-dosanya, mohon ampun, dan berjanji untuk meninggalkan perbuatan jahat serta menggantikan dengan perbuatan yang baik. Tentu tak terkecuali kita orang percaya harus menyadari bahwa sesungguhnya semua manusia di dunia ini diciptakan Tuhan adalah untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan namanya. Pemazmur sendiri pun memberikan kesaksian, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh sebuah ibadah yang saudara ikuti, karena ibadah itu adalah sebuah pujian kepada Tuhan yang harus kita ikuti dan yang kita lakukan secara serius dan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita lakukan pujian kepada Tuhan lewat mulut kita dengan hati yang tulus dan riang, penyembahan hanya kepada Tuhan. Pemazmur pun memberikan kesaksian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ketahuilah, memuji itu berarti kita menunjukkan kepada Tuhan sebuah pengakuan, sebuah penghargaan, sebuah kekaguman yang tulus atas kebaikan Tuhan. Pujian kepada Tuhan sekaligus menunjukkan bahwa hanya Dia yang layak dipuji. Tidak ada Tuhan yang lain atau kekuatan lain apapun di dunia ini. Tiada hari yang berlalu tanpa kehadiran Tuhan. Tiada hari tanpa peran dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Manusia bisa istirahat, bisa tidur, bisa libur, tetapi Tuhan tetap bekerja sepanjang masa untuk menyatakan keselamatannya melalui kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan di hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan setia terhadap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal, menjadi modal di dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ini, penyembahan ini yang kami lakukan di pagi hari ini adalah sebagai bukti nyata kasih kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan iman percaya kami untuk meyakini segala kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam segala aktivitas kami. Berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di hari ini. Biarlah pekerjaan yang kami kerjakan ini hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.